Halo Lur, jadi di video kali ini saya mau bikin solder yang super duper panas. Ini dari busi pemanas, yang biasa dipakai di mobil-mobil solar. Kebetulan ini yang saya pakai punyanya HS apa ya kalau tidak salah. Ini bekas ya, bekas tapi masih berfungsi, udah dites, masih berfungsi normal. Ini nanti untuk kutub positifnya dan negatifnya ke body ini ya, ini ke body negatifnya. Kemudian untuk dudukannya atau pegangannya saya mau gunakan ini batangan dari atau gagang ya, gagang dari solder bekas yang udah mati ininya, elemennya. Jadi mau tak pakai gagangnya. Untuk seperti apa nanti prosesnya, silahkan disimak sampai selesai ya. Nah, itu dia tadi cuplikan daripada proses perakitan gagangnya ini ya. Ini udah dikasih saklar on off ya. Ini cukup kuat ya saklarnya, mampu lah untuk menghidupkan si busi ini. Karena busi ini nilainya atau bebannya, dayanya ya kurang lebih sekitar 80 watt ya, 80 watt untuk ukuran 12 volt DC aki. Nah ini saya akan mau coba untuk pakai aki motor ya, pakai aki motor buat nambal kepala aki juga bisa. Ini cukup cukup panas, membara kayak kayak dibakar gitu ya.
coba pakai aki ya, ini ya kabelnya ke sini, jadi asli ya, bener-bener dari aki. Ini aki motor masih sehat kondisinya. Kita mau coba ini nyolder plat ya, plat bulat. Seperti apa merah membaranya. Kita nyalakan saklarnya on, dia hanya butuh beberapa detik, dia nanti langsung panas, langsung membara. Nah, kelihatan udah mulai merah ya kan, udah mulai merah, merah lagi, merah lagi. Video ini normal ya, nggak dipercepat, nggak, merah lagi, merah terus terus terus, merah 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 merah. Wah, merah membara ya, bener-bener wah dahsyat ini. Nah, kita matiin. Kalau udah merah seperti ini kita matiin, jangan terlalu lama dinyalain. Jadi kita on off aja begitu. Kalau dia udah mulai baranya udah mulai padam, kita on lagi saklarnya. Kayak gitu aja permainannya sih. Coba buat ini ya, coba kita pakai timah batangan. Pakai timah batangan kayak apa, ini harusnya pakai mata solder sih, nantilah kita, ini udah ada mata soldernya. Seperti apa, wah enak banget ini buat nambal tangki, enak ini, bisa mampu lah buat nambal tangki motor. Coba kita kasih fluk kayak apa hasilnya, matang nggak solderannya. Wah lumer ya, langsung matang ini, kelihatan solderannya. Nah ini nih, solderan yang matang itu dia mengkilat ya, mengkilat juga rata. Ini solderan yang matang. Nah, tuh. Tapi kalau nyolder di plat yang tebal ini bagusnya kita harus gunakan fluk ya, biar hasilnya itu matang, mengkilat, jadi si timahnya ini merekat dengan kuat kayak gitu. Coba saya mau nyolder ini nih, baut tang ini ya, baut tang ini tebel gede. Harusnya dilas ya, bukan disolder. Kita mau eksperimen aja, coba mampu enggak. Kalau ini bisa nempel berarti bisa mampu buat nambal tangki motor. Nah ini udah merah membara, kita teteskan fluknya dulu sedikit, matiin saklarnya sebentar. Wah lumer dia ya. Tapi ini mur ya, murnya tebel jadi agak susah ini, agak lama. Nah, dia sampai meleleh, kasih fluk lagi. Biar timahnya ini menempel ke besi ya, karena timah itu sulit nempel kalau ke besi. Besi stainless itu timah agak sulit nempel, mesti pakai fluk ya. Kita matiin dulu, ini udah membara banget ya, kabelnya udah agak anget-anget gitu karena ini kabelnya kecil, kurang gede. Nah ini hasilnya nempel ya, kuat ya. Tapi memang timah untuk ke besi nggak terlalu kuat-kuat banget, tapi ini ujungnya nempel sih, kuat. Nah di bagian sininya, oh panas. Nah ini dia nempel dengan sempurna ya, cuman memang agak susah karena ini tebal banget ya, jadi agak sulit. Memang nggak selayaknya di solder, harus dielas. Solder itu untuk ke media-media kayak tembaga, kuningan masih bisa. Coba kita pakein mata solder. Nah ini masih panas ya,
masih panas. Untuk proses pendinginannya agar cepat ya, ini agar cepat aja, saya pakai kain yang dibasahin terus di tempel-tempel kayak gini ya. Ini biar proses pendinginannya cepet, karena jadi nggak disiram air ya. Ini biar mempercepat proses pendinginan aja, karena saya mau, nah ini udah dingin, hanya butuh beberapa detik karena saya mau pakai mata solder nih. Ini mata solder punyanya solder station ya, yang elemennya elemen keramik, jadi tengahnya bolong. Cuman ini agak longgar ya kan, agak longgar. Nanti ini tak ikat aja. Nah ini mata solder station. Sebenarnya ini hanya cara simpelnya aja ya, jadi diikat pakai kawat ya biar dia nggak lepas. Nah untuk cara pemakaiannya, mungkin buat teman-teman yang lebih kreatif bisa dipakein selongsongnya punya solder station ya, nanti dibaut ke sini atau diakalin pakai apa gitu biar dia terpasang dengan sempurna gitu ya. Kita on kan saklar, tunggu sebentar, jangan terlalu panas karena ini nyoldernya di media yang kecil, media yang tipis, jadi nggak terlalu panas-panas banget, hanya sekitar setara sama solder ukuran 40 watt sampai 60 watt udah cukup ya. Nah kita matiin, sepertinya udah mulai ada membara, nggak kelihatan ya di kamera ya. Kita on kan lagi dikit, matiin. Nah sekarang kita coba tes. Nah ini udah mulai panas ya. Nah, enak. Kalau untuk nyolder yang media kecil nggak usah terlalu panas, jadi kita bisa atur tapi manual ya, on off aja di saklarnya. Panas ya. Nah lumayan matang. Nah, hasilnya cukup bagus. Matang. Nah jadi kesimpulannya, solder ini bermanfaat manakala kita berada di luar rumah yang sulit mendapatkan stop kontak atau jalur listrik PLN. Jadi kita bisa mengandalkan aki motor. Juga ini cocok untuk kebutuhan untuk menyolder media-media yang tebal, misalnya mungkin nambal tangki ya kayak gitu, atau nyolder ini kepala aki juga bisa, ataupun nyolder media-media yang lain yang memang tidak mampu disolder dengan solder listrik yang ukuran 100 watt ke bawah kayak gitu. Jadi solder ini mampu menyolder dengan kesetaraan solder listrik yang nilainya 100 watt ke atas, 100 watt sampai 500 watt masih mampu, masih imbang gitu ya panasnya kayak gitu. Nah untuk mata soldernya sendiri sebenarnya kalian bisa berkreativitas lagi, ini saya hanya kasih inspirasi aja. Sebenarnya udah banyak video ya, cuman kita ikut bikin supaya lebih banyak lagi mana yang sekiranya lebih mudah dipahami dan lebih mudah untuk ditiru kayak gitu ya. Sebenarnya saya juga udah punya ini. Nah ini dulu ya, ini udah lama cuman jarang dipakai, ininya aja udah gosong, cuman masih normal, masih fungsi normal. Ini tadinya mata soldernya nempel di sini, tak lepas, pindah ke sini buat ngetes ya kayak gitu. Sama, jadi manfaatnya ini untuk kalau kita di outdoor ya, di luar rumah gitu, misalnya di perjalanan atau di, kalau saya biasa kadang kerja di luar jadi butuh nyolder yang tanpa listrik, jadi kita bisa mengandalkan daya dari motor pakai aki kayak gitu. Oke sekian, terima kasih buat teman-teman yang udah mau menyimak dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan inspirasi untuk kalian berkreativitas dalam bidang elektro
dan otomotif.